Ya binuka kelaring karyokan cinekton memayu ayuning kang ati budaya sesanti memandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali pemirsa di tayangan Ensiklomistis bersama VHS Studio. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang menggantungkan tamimah atau jimat dan bergantung hatinya kepadanya, maka ia telah melakukan kesyirikan. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis yang saya sebutkan tadi, jumhur ulama menyepakati bahwa menggunakan azimat atau tamimah adalah dosa dan dihukumi syirik. Penggunaan jimat sudah ada sejak zaman dahulu saat orang-orang mempercayai tentang adanya kekuatan mistik yang muncul dari sebuah benda seperti batu, kulit binatang, kain, kertas atau tembaga yang diberi aksara atau tulisan tertentu yang kita kenal dengan istilah wafak dan rajah. Namun terlepas dari kesyirikan azimat, sebagian ulama juga ada yang berpendapat bahwa azimat tidaklah syirik bila mengikuti kaidah-kaidah tertentu, sehingga muncullah kontroversi dan perdebatan di antaranya. Secara singkat, azimat atau tamimah adalah sejenis barang atau tulisan yang dianggap memiliki kesaktian gaib untuk dapat melindungi pemiliknya, mempermudah urusan, menangkal penyakit, dan tolak bala. Banyak perbedaan dalam penyebutan, tergantung jenis jimat yang dibuat, tapi pada intinya adalah semua sama dalam tujuan. Sebetulnya apa yang ada dalam azimat tersebut? Secara umum, azimat paling banyak dibuat menggunakan metode penulisan atau goresan pada benda logam dengan huruf-huruf atau simbol tertentu. Ada juga azimat tanpa tulisan atau goresan dan berisi benda-benda alam yang diracik kemudian ditirakati untuk mendapat kekuatan yang dimasukkan ke dalam benda tersebut. Dalam sejarah, pembuatan azimat banyak dibukukan oleh para ahli ilmu hikmah, dan yang paling terkenal adalah Kitab Mujarobat dan Syamsul Ma'arif, yang mana di dalamnya terdapat amalan-amalan, doa, dan cara penulisan azimat. Dalam budaya Jawa pun azimat dikenal dengan penulisan hana caraka dan simbol-simbol tertentu yang tujuannya sama dengan tamimah Arab. Selain itu, azimat pun banyak dibuat oleh berbagai suku dan bangsa di seluruh dunia yang tentu saja dengan metode yang berbeda-beda. Intinya, suatu suku bangsa yang mempercayai adanya kekuatan gaib di jagat raya ini, baik dengan landasan agama ataupun animisme dinamisme, maka umum mempercayai kekuatan azimat. Untuk membuat azimat tamimah, ada beberapa hal yang umum digunakan oleh para ahli hikmah, yaitu jenis tinta dan pena yang digunakan, jenis media yang akan ditulis seperti kertas, kulit atau logam, jenis aksara, simbol, dan angka yang digunakan, teknik penulisan apakah memutar, persegi, atau matematis, penentuan waktu, hari, tanggal, dan jam yang tepat untuk penulisan, arah menghadapnya penulisan, jenis buhur atau wewangian yang digunakan, dan kemampuan penguasaan mengunci energi. Memang sangat rumit untuk membuat sebuah azimat, karena dibutuhkan pengetahuan yang khusus dan tidak asal tulis atau asal membuat. Lalu jenis tulisan atau simbol apakah yang dipakai dalam tamimah? Dalam ilmu hikmah, jenis aksara atau tulisan yang digunakan adalah Arabiah atau aksara Arab, baik angka atau huruf. Namun aksara yang digunakan bukanlah huruf hijaiyah alif ba ta yang tersusun seperti sekarang, tapi hijaiyah kuno yang disebut abajadun. Hijaiyah abajadun tersusun dengan urutan tertentu dan pada tiap huruf memiliki jumlah atau nilai masing-masing. Cara menghitungnya adalah, misalkan kita akan mengambil hikmah Asmaul Husna Ar-Rahman, maka yang diambil adalah Rahman saja. Kata al tidak diikutkan karena itu penyebutan ciri benda. Huruf Rahman terdiri dari ro, ha, mim, dan nun. Nilainya adalah ro bernilai 200, ha bernilai 8, mim bernilai 40, dan nun bernilai 50. Jika ditotal angka tersebut adalah 298. Nah, dari angka 298 inilah biasanya orang disuruh mewiridkan lafaz Ar-Rahman sebanyak 298 kali saat tirakat.
Kalimat La ilaha illallah jika dirangkai maka memiliki nilai 165, sehingga umum dalam aliran tertentu mewajibkan wirid La ilaha illallah sebanyak 165 kali. Metode menjumlah angka-angka ini disebut hisab jumal. Pada prakteknya, ahli hikmah akan banyak membuat kolaborasi dengan gabungan simbol-simbol azimat dan rumus-rumus tertentu, menyesuaikan kebutuhan dan tujuan penggunaan azimat itu nanti untuk apa, karena tiap azimat memiliki perbedaan penggunaan. Lalu mengapa harus menggunakan aksara Arab? Dalam kitab Seluk-Beluk Ilmu Hikmah yaitu Mambauli Usuli Hikmah, para ahli hikmah mempercayai bahwa tiap huruf abjadun atau hijaiyah itu dihuni oleh malaikat atau bisa dibilang sebagai khodamnya huruf. Misalnya adalah huruf alif dijaga oleh malaikat Hatmah Tolqiyail dengan tentaranya berjumlah 4 malaikat. Huruf ba dijaga oleh Jarom Hayail dengan tentara 3 malaikat dan lain sebagainya sampai huruf ya kecuali lam alif. Dari sini kita bisa memahami sedikit bahwa adanya energi gaib berasal dari hodam-hodam yang dipercayai sebagai penjaga huruf abjadun tersebut. Dengan teknik dan tirakat tertentu, maka kekuatan hodam itu bisa digunakan untuk sebuah hajat atau keperluan bagi pemesan azimat atau tamimah. Selain menggunakan huruf abjadun, dalam budaya Jawa juga dikenal penulisan azimat menggunakan huruf hanacaraka. Kemudian ada juga menggunakan aksara Arapegon. Arapegon adalah literasi penulisan bahasa Jawa, tetapi menggunakan tulisan Arab. Arapegon banyak dipakai di pesantren untuk menerjemahkan kitab kuning dan bahasa Arab lainnya. Jadi, walau tulisannya Arab, tapi membacanya bernada bahasa Jawa. Dari penjelasan yang singkat ini, kita bisa sedikit pula memahami bahwa azimat atau tamimah itu dibuat dengan sebuah metode dan aturan-aturan berdasarkan pola dari si pencipta atau si pengarang awalnya. Para ahli hikmah melakukan percobaan dan tirakat, serta mencari hikmah pada tiap simbol-simbol sampai mereka membukukan dan mengajarkan secara turun-temurun ke zaman sekarang. Lalu adakah hubungan azimat dengan jin? Ketika sesuatu dikaitkan dengan hal gaib dan kekuatan gaibiah, maka campur tangan para jin semakin lebar untuk masuk ke dalamnya. Azimat bisa menjadi sarang jin tergantung siapa yang membuat dan siapa yang memakai. Bagi orang awam tentang ilmu hikmah, membuat azimat tanpa memahami dan menguasai kandungan dari hikmah itu sendiri, maka para jin bisa mengelabuhi dan masuk ke dalam azimat yang ia buat. Bagi orang awam, memakai azimat dan menyandarkan keyakinan pada keampuhan atau kekuatan azimat tersebut, hal itu dapat memicu jin ikut campur dengan memalsukan diri menjadi kekuatan malaikat atau sosok-sosok yang dikira baik namun menipu pemakainya. Demikianlah pemirsa pembahasan kita tentang azimat. Semoga dapat dipahami dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di episode ensiklomistis berikutnya.